Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam cawan lebur. Sahabat petang. Ayat hafalan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Setiap kali kita melihat masalah penderitaan, muncul pertanyaan, bagaimanakah dosa dan penderitaan pertama kali muncul? Melalui wahyu ilahi, kita memiliki jawaban yang baik. Mereka muncul karena makhluk-makhluk yang bebas ini menyalahgunakan kebebasan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini mengarah ke pertanyaan lain. Apakah Allah tahu sebelumnya bahwa makhluk-makhluk ini akan jatuh? Ya, walaupun demikian dengan jelas dia berpikir itu adalah seperti yang ditulis C.S. Lewis, sepadan dengan resikonya. Sepadan dengan resikonya? Untuk siapa? Bagi kita, sementara Allah duduk di surga di atas tahtanya? Bukanlah demikian. Kebebasan semua makhluk cerdasnya begitu suci sehingga daripada menolak kebebasan kita, Allah memilih untuk menanggung beban penderitaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kebebasan itu di dalam dirinya. Dan kita melihat penderitaan ini dalam kehidupan dan kematian Yesus, yang melalui penderitaan dalam daging kita telah menciptakan ikatan antara surga dan bumi yang akan bertahan selama-lamanya. Sekilas pekan ini, apakah yang Kristus derita demi kita? Apakah yang dapat kita pelajari dari penderitaannya? Adapun ringkasan dan pokok pelajaran sepanjang minggu ini, poin terbesar dari agama di Alkitab adalah bahwa dosa dan penderitaan dihasilkan oleh kita, tetapi ditanggung oleh Allah kita. Tidak ada keilahian lain dalam agama-agama di dunia yang akan merendahkan diri untuk melakukan pengorbanan seperti itu. Itulah sebabnya kekristenan disebut agama cinta dan kasih karunia dari penciptaan hingga keselamatan. Tuhan menciptakan kita dengan kasih karunia dan tanpa kontribusi kita karena Dia mengasihi kita, dan Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia tanpa kontribusi kita juga karena Dia mengasihi kita. Dalam kedua kasus, penciptaan dan keselamatan, bagaimanapun juga kita memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tindakan kasih karunia-Nya. Setelah diciptakan oleh kasih karunia, Adam dan Hawa membuat keputusan untuk menolak tindakan penciptaan Tuhan dan memilih jalan pemberontakan yang mengarah pada pemusnahan atau kematian. Setelah diselamatkan oleh kasih karunia melalui kematian Kristus di kayu salib, masing-masing dari kita memiliki pilihan untuk menerima pengorbanan Tuhan, menggantikan kita dan kembali kepada kerajaan terang, anugerah dan kasih-Nya, atau menolak keselamatan besar-Nya dan lenyap dalam ketiadaan yang kekal. Pilihlah hari ini, tetapi pilihlah cinta, pilihlah kasih karunia, pilihlah hidup. Pilihlah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan hidup Tuhan. Hal ini akan membuat Anda bahagia. Ini akan membuat orang yang Anda cintai bahagia, dan ini akan membuat Tuhan bahagia. Pokok pelajaran sepanjang minggu ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama, penderitaan Yesus Kristus tidak hanya mewakili penderitaan makhluk lain. Sebaliknya, penderitaannya adalah inti dari kasih dan keselamatan Tuhan bagi kita. Yesus Kristus menderita untuk kita dan menggantikan kita untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, penderitaan, dan kematian selama-lamanya. Yang kedua, apakah yang diderita Yesus di Getsemani dan apa artinya bagi kita? Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang terakhir di triwulan ini dengan judul Kristus dalam cawan lebur. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan Yesus dan penderitaan yang Ia alami. Kita akan lihat hari-hari permulaan Yesus ketika Ia hidup di dunia ini. Apa saja penderitaan-penderitaan yang Ia hadapi ketika Ia masih muda? Yesus pun dihina dan ditolak oleh sesama manusia. Bagaimana cara mereka menolak Yesus dan mengapa mereka menolak Yesus? Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia harus menerima cawan lebur, penderitaan, penolakan di dalam kehidupannya?
Dan ketika Yesus di Taman Getsemani hendak ditangkap untuk diadili dan dihukum, bukan oleh karena kesalahannya, tetapi oleh karena kemarahan dari para ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga mereka mencari-cari salah untuk dapat menangkap Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus di sana? Dan peristiwa apa yang terjadi di Taman Getsemani yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki beban yang sangat berat yang ia sedang gumuli? Dan klimaks dari ketidakadilan yang Yesus selalu rasakan ketika ia hidup di dunia ini, ia harus menderita dan disalibkan. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ketika Yesus disalibkan dan Yesus menderita untuk saudara dan saya? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari penderitaan yang Yesus rasakan ketika ia ada di dunia ini? Dan di tengah-tengah penderitaan, firman Tuhan memberikan janji-janji penguatan kepada kita. Apa saja janji-janji yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah kesedihan dan penderitaan yang dicatat di dalam firman? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan, dan kita akan terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah cawan lebur kehidupan kita masing-masing. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari dengan tekun setiap hari pelajaran yang ke-13 untuk dapat menguatkan akan iman dan kepercayaan kami untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.